Welcome ke webinar How to Make a Good Webinar with Pakar. Kita ada Aditya dari Pakar di sini, founder of Pakar. Kita langsung mulai aja. Ya, dari Adit mungkin. Halo semuanya. Nanti kalau mau tanya-tanya mungkin di-mute aja ya, kita lewat chatting aja jadi biar nggak tumpuk-tumpuk. Nanti kami bakal bantuin buat tanyain ke kita juga. Jadi hari ini 1 jam doang sih, jadi singkat aja sesinya. Itu kita mau bahas tentang tips dan trik webinar. Jadi di Pakar sendiri kita kalau mungkin pernah dengar Pakar itu kita memang banyak bergerak nih di bidang event. Jadi kita punya banyak workshop di bidang bisnis, di bidang digital marketing, sama di bidang kreatif. Kita jalanin lumayan banyak workshop, mungkin kayak bisa 15-20 workshop per bulannya. Dan karena masa corona ini, jadi kita shift semua workshopnya ke webinar sama mini classes yang cuman dikit-dikit, jadi 1 jam, 2 jam gitu. Nah, jadi kemarin kami minta kita untuk bantu sharing, sebenarnya kalau do webinar tuh kayak gimana sih operasionalnya, terus logistiknya seperti apa biar lebih banyak yang nonton, terus biar gimana orang lebih engage gitu. Jadi paling itu dulu sih, maksudnya perkenalan dari kami. Kita mulai aja ya, karena waktunya juga terbatas nanti sampai jam 12. Oke, kita quickly go to slide-nya aja. Bentar saya share screen-nya. Oke, hopefully semua orang bisa lihat. Ini jadi ini tips dan triknya dulu. Jadi sebenarnya tergantung dari teman-teman di sini itu pengen bikin webinarnya atau live streaming atau workshop online atau apapun itu, kayak mau pengen bikinnya kayak gimana itu tergantung, karena bisa dari simple banget sampai kompleks banget gitu. Nah, untuk yang sekarang ini yang setup yang kita jalanin, jadi kan ini hitungannya webinar juga, ini yang simple banget ya. Jadi simple banget tuh dalam arti kita pakai simpelnya tuh adalah ya udah pakai kameranya laptop sama pakai mic-nya laptop atau pakai headset gitu ya. Misalkan ini saya pakai headset biasa, bisa pakai AirPod, misalkan punya AirPod, atau bisa juga punya pakai yang dedicated buat komputer kayak gini. Ya, jadi kayak Logitech itu murah banget, 200 ribuan. Karena yang penting dari suatu webinar tuh sebenarnya cuma 2 sih. Jadi gambarnya sama suaranya. Jadi as long as dua-duanya itu enough, good enough gitu, itu harusnya udah oke. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu overthink. Nah, ini yang simpelnya kayak gini. Nah, yang mungkin lebih kompleks yang kita pernah coba jalanin itu kita pakai webcam. Kenapa pakai webcam? Karena kalau misalkan kita pakai kamera laptop itu bakal segini. Jadi teman-teman nanti bayangin kameranya bakal sedada begini, nggak bisa terlalu jauh. Tapi kalau webcam kita bisa jadi jauh begini, gitu. Which is better buat kalau misalkan di webinar kita butuh gesture ya. Jadi kita butuh buat menyampaikan poin kita butuh body language tertentu. Nah, itu mungkin butuh webcam. Jadi webcamnya ini juga nggak terlalu mahal, masih di bawah 1 juta. Itu nanti di-combine sama di bawahnya tuh ada screw kayak tripod gitu. Jadi nanti teman-teman bisa beli tripod yang standing aja, tripod yang emang di kayak Gorilla Pod atau semacamnya gitu, buat ditaruh di meja gitu. Jadi tujuannya biar itu lebih jauh. Jadi kalau lebih jauh itu nanti teman-teman bisa lebih express yourself gitu ketika melakukan webinar. Nah, dan untuk mic-nya sendiri itu ada 2 tipe. Jadi ini saya cuman cepet banget sih. Maksudnya ini I'm not the expert in fotografi atau videografi gitu. Ada pengajar kita yang lebih expert di sana. Jadi saya sendiri belajar dari dia. Itu tapi mic itu intinya kalau buat keperluan webinar atau live streaming sebenarnya ada 2 tipe. Jadi kalau ini namanya condenser. Jadi condenser tuh biasa mungkin teman-teman sering kalau ngelihat orang yang live streaming game di Twitch atau misalkan yang YouTube live gitu, atau YouTuber yang bahkan rekamannya juga pakai ini gitu, kayak Deddy Corbuzier gitu, dia pakai headset sama dia pakai mic juga gitu, itu namanya condenser. Dan condenser itu juga macam-macam, condenser yang good enough, yang cheap enough gitu. Itu mereknya Altron, ini yang satu yang paling populer di antara YouTuber. Terus ada juga kalau mau lebih murah lagi sebenarnya pakainya namanya lavalier. Lavalier ini juga bagus banget, tapi jeleknya adalah dia nggak kelihatan keren. Maksudnya nggak kelihatan keren tuh dia bakal ditancepin di sini, di kerah gitu. Jadi nggak ada yang ibaratnya
ada mic di depan gitu kan, kadang-kadang keren aja kalau ada mic di depan, terus kayak kita bisa ngasih lihat kalau this is proper webinar gitu. Nah, itu sih sebenarnya dua equipment sederhana gitu. Ya, kalau misalkan mau yang murah banget ya balik lagi tadi laptop, kamera, ya yang penting is good enough gitu. Ini saya pakai MacBook, kameranya juga nggak terlalu bagus gimana-gimana, tapi yang penting good enough gitu. Tapi kalau emang mau yang lebih bagus, itu memang harus pakai webcam sendiri. Nah, webcam sendiri itu sebenarnya triknya juga gampang. Apa namanya? Kalau misalkan mau bagus itu make sure si mukanya itu kena kena cahaya. Jadi anggap misalkan ini lampu ya, gitu. Iya lampu, ini lampu terus kita taruh di sini gitu. Jadi kita taruh di sini. Saya nggak screenshot sih bedanya antara pakai lampu sama enggak. Tapi yang penting adalah muka kita lebih terang gitu sama kelihatan kurus ya. Kalau misalkan kalau teman-teman peduli sama hal tersebut gitu, itu lebih kelihatan lebih langsing. Kalau misalkan kayak kita punya lampu di depan. Nah, lampu di depan itu juga beli aja kayak table lamp gitu, table lamp yang LED yang lumayan terang gitu. That should be good enough. Kalau nggak mau beli itu coba cari toko listrik di dekat rumah teman-teman, itu beli kabel, terus kabelnya tuh ada slot E27. E27 tuh bohlam biasa, jadi tinggal masukin bohlam, terus tinggal cari cara aja buat nyangkutin itu bohlam ke atas gitu. Jadi kayak ada lampu yang dari arah sini ke sini gitu, ya. Itu mungkin udah yang apa namanya, udah yang lebih sophisticated, tapi yang penting intinya dua. Jadi yang penting videonya oke, suaranya oke. Jadi as long as dua itu oke, itu semuanya harusnya manageable. Yang ketiga sebenarnya internet ya. Jadi internet nanti kita akan bahas. Oke, kemudian kalau misalkan ini kita juga kemarin sempat eksperimen sekali ketika wabah COVID baru mulai, itu kita masih mengadakan satu event terakhir itu kalau nggak salah tanggal 21 Maret ya. Maksudnya yang udah belasan gitu, kan tanggal 16 itu udah heboh gitu. Kita di hari Sabtunya itu masih ngadain satu event dan kita adakan itu untuk testing. Jadi testingnya tuh kita combine antara online sama offline. Jadi ada mentornya, pengajarnya itu yang ngajarin secara offline. Jadi ada murid yang memang literally offline gitu, maksudnya ada di tempat. Dan ya kita do proper social distancing ya. Jadi karena murid yang datang itu cuma dikit, mungkin kayak 10 apa 12 orang gitu, dan kita sebenarnya itu venue-nya bisa buat 40-50 orang gitu. Jadi kita bisa do proper social distancing. Terus sisanya itu join lewat live streaming. Nah, kalau misalkan teman-teman yang butuh kayak gini, itu lebih kompleks. Kenapa? Karena kita bikin setupnya sesimpel sehingga pengajarnya itu seolah-olah cuma lagi ngajarin workshop offline. Tapi di situ ada operator yang akan switch ya. Jadi makanya kenapa kita butuh namanya video mixer. Jadi video mixer itu maksudnya kita mau mix antara video, kan ada banyak sumber. Jadi videonya ada yang dari kamera yang ke arah pengajar, ada juga yang dari laptopnya pengajar, yaitu slide-nya. Kemudian ada juga yang dari laptopnya operator. Jadi misalkan mau play video atau apapun itu bisa dari laptop operator. Nah, makanya butuh namanya video mixer. Jadi video mixer ini nanti akan kayak semacam nge-mix. Sekarang lagi mau bikin mau bikin feed kamera itu kayak gimana gitu ya, buat teman-teman yang mungkin kalau suka beribadah misalnya di gereja gitu atau di masjid atau di tempat lain, itu mungkin kalau yang udah lebih modern itu kan kadang-kadang suka ada kamera yang bisa ngikutin terus diganti sama kayak tulisan lagu atau semacamnya. Nah, yang kayak gitu itu pakai namanya video mixer. Jadi sebenarnya operatornya cuma satu di belakang, dia yang milih gitu, mau pilih yang lagi nyala tuh lagi dari kamera atau lagi dari yang lain gitu. Nah, terus audio mixer, nah ini juga tantangannya. Jadi kemarin ketika live streaming itu kita pertanyaan yang dari offline ya, tantangannya itu adalah pertanyaan dari offline itu harus kedengeran ke online gitu. Makanya kenapa butuh audio mixer, karena ada mic yang dipegang pengajar. Jadi mic-nya ini langsung ke live streaming. Terus mic yang begitu ada orang yang nanya itu mereka pakai mic. Mic itu juga akan ke-feed ke live streaming juga, jadi kedengeran. Ya, jadi butuh audio mixer. Terus kita butuh cam link. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin ini video mixernya ya. Jadi video mixernya.
Kemudian ini laptop servernya. Jadi dari sini ke sini tuh sebenarnya ada video in. Itu namanya Camlink gitu. Ya, jadi di sini yang akan nge-live streaming kita punya acara. Jadi ini sebenarnya setup broadcast sederhana. Jadi kalau di stasiun TV kan lebih sophisticated, kita pakai setup yang broadcast sederhana. Nah, terus lalu butuh 2 laptop. Jadi 1 server laptop, 1 speaker laptop. Ini tergantung nanti kameranya misalkan mau ada 2. Jadi saran saya sih kalau misalkan mau bikin emang yang proper gitu, mungkin cari aja memang yang pengalaman di dunia broadcasting gitu ya. Bagusnya sebenarnya ada 2 kamera. Jadi kameranya tuh ada yang kenapa butuh 2 kamera, karena kalau misalkan kita kalau sejam itu no problem gitu, tapi kalau acaranya 1 hari atau 4 jam bahkan gitu ya, itu bakal bosan banget kalau misalkan, cuman dengerin kayak gini gitu. Jadi cuman dengerin dari satu angle. Jadi kan bagus kalau misalkan lagi ngomong, terus tiba-tiba angle-nya berubah jadi kayak gini, gitu. Terus berubah jadi lebih deket atau lebih jauh gitu. Jadi sebenarnya bagus kalau misalkan bisa paling nggak ada 2 kamera. Jadi 1 dari depan, 1 dari samping, gitu. Ya. Jadi itu yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu kalau misalkan memang itu yang proper webinar. Nah, tapi kita hari ini mungkin mau ngebahas yang simple dulu gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Kem, sebelum lanjut? Sejauh ini belum. Belum? Oke, sip. Teman-teman kalau Lanjut ada dulu yang ya, mau nanya bisa tulis di chat box aja di ya. chat ya. Oke, thank you. Nah, terus sekarang kita bahas tentang private sama public webinar. Jadi sebenarnya kalau mau paling simple, teman-teman mau bisa mulai kayak menit apa namanya 10 menit lagi gitu. Misalkan setelah 12:10 pengen bikin live webinar, itu gampang. Tapi yang lebih gampang tuh biasa public. Jadi kalau public tuh kan toolsnya ada banyak dan semuanya gratis. Itu bisa YouTube Live, bisa Facebook Live, IG Live, Google Hangout. Itu semua bisa dibikinnya gratis. Tapi masalahnya adalah itu public. Jadi public semua orang bisa lihat dan bisa share. Jadi jeleknya adalah kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan kayak kita di Pakar, kita do webinar itu biasanya tujuannya pertama untuk ngumpulin database dulu, ya. Jadi dari database itu nanti ketika keadaan udah selesai gitu, kita bisa market lebih baik ke database tersebut sama buat keep engage orang-orang yang udah jadi komunitasnya kita. Nah, jadi kalau public webinar ini nggak serve our purpose gitu, maksudnya kalau buat di Pakar sendiri, makanya kita banyakkan bikinnya private walaupun gratis gitu ya. Nah, public webinar ini artinya teman-teman bisa join tanpa harus register. Jadi artinya bisa join dari manapun, ya misalkan di YouTube kan tinggal buka YouTube aja, tinggal share aja linknya, semua orang bisa join. Facebook juga bisa di-share linknya, IG juga tinggal kasih tahu aja ID-nya, lagi live jam segini, segini, segini. Google Hangout juga. Nah, itu adalah public webinar. Tapi kalau yang hari ini kita mau bahas, karena public webinar cukup simpel ya. Jadi, sorry ya, saya minum dulu. Oke. Public webinar cukup simple. Yang yang kita pengen bahas adalah gimana caranya pakai private webinar. Oke. Private webinar itu artinya belum tentu harus berbayar, ya. Jadi terserah teman-teman mau itu berbayar atau enggak. Tapi kalau nggak berbayar itu juga bagus sebenarnya pakai private webinar karena kita dapat database-nya. Jadi orang-orang yang join itu lebih sophisticated lah, maksudnya lebih niat gitu dibandingkan dengan yang enggak gitu. Walaupun dari pengalaman kita pun udah regis, itu mungkin bisa kayak turnout-nya 50-60% gitu ya. Jadi the biggest webinar yang kita pernah jalanin itu kayaknya yang regis tuh bisa 300-an, yang join mungkin kayak menyentuh 200 gitu di peak-nya ya. Tapi that's about it gitu. Jadi nggak akan semua yang regis akan join gitu. Itu dari pengalaman kita. Nah, jadi platformnya sih sebenarnya yang saya tahu ya, sebenarnya ada banyak yang lain gitu, cuman yang saya udah pernah coba itu ada 2, itu Webinar Jam sama Zoom. Oke, kita pribadi sekarang pakainya banyakan Zoom ya, kenapa? Karena one thing is privacy issue memang ada masalah gitu ya, kita juga bahkan beberapa kali tuh kayak akun kita kemarin banget itu sempet nama webinarnya berubah gitu. Jadi I don't know what's happening di Zoom-nya, tapi mungkin ada error di sistemnya karena dia nggak bisa keep up with the demand dan banyak time bombs-nya juga in terms of privacy. Tapi so far it serve our purpose gitu, maksudnya untuk keperluan live streaming atau webinar. Ya, dan so far itu
webinar jam itu works well juga, tapi Zoom so far itu yang hiccup-nya paling sedikit sih kalau yang kita lihat. Jadi mau misalkan participants-nya bisa berapa ratus gitu, itu masih perfectly fine gitu. Karena kayaknya secara bandwidth itu karena mereka sistemnya harus install di laptop masing-masing, bisa sih browser base, tapi nggak terlalu bagus. Harus install di laptop baik Mac atau PC gitu, atau misalkan di HP gitu harus download apps-nya dulu baru kita bisa join. Jadi in a way itu sebenarnya membantu untuk kompres videonya di tengah-tengah gitu. Jadi kayaknya Kompas pernah ada bikin comparison deh. Saya coba cari ya, Zoom versus, oh ini dia. Ya, Zoom, Skype, Hangout, sama WebEx itu kebutuhan bandwidth-nya kayak gimana? Nah, Zoom is one of the least bandwidth apa namanya yang pakai the least bandwidth. Jadi mungkin itu bisa jadi consideration ya. Jadi karena kita tahu kayak orang nggak semuanya join webinar atau live streaming itu kuotanya unlimited atau internetnya is fast enough gitu. Atau bisa jadi internetnya fast tapi sebenarnya di rumahnya banyak yang lain yang pakai gitu dan seterusnya ya. Nah, oke. Kita jawab pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak, Kem? Sejauh ini belum, tapi ada beberapa participants yang di waiting list. Boleh dibantu accept, Adit mungkin? Karena Adit Oh, right. Oke, Iya, thank harus you di ya. add. Oke. Admit all. Oke. Halo teman-teman yang baru join ya. Sorry saya nggak ngerti kalau ternyata harus admit. Ini a bit different dari yang saya biasa jalanin untuk webinarnya. Oke, tadi kita udah bicara sedikit tentang private versus public webinar. Nah, kalau kita ngomongin private, berarti private tuh harus registrasi dulu. Nah, ini yang kita pengen share gitu ya. Gimana sih caranya kita registrasi setup-nya, gimana cara logistiknya. Nah, oke. Pertama, saya mungkin ngobrolnya udah platform spesifik ya. Jadi saya nggak ada affiliate ke Zoom. Itu karena ini saya minta share, jadi saya share aja apa yang kita pakai gitu. Kita pakainya Zoom. Dan untuk bikin webinar itu teman-teman butuh dua ini. Jadi butuh pro account sama webinar add-ons ya. Jadi kalau di Zoom itu saya coba buka ininya ya, buka account kita. Jadi kalau misalkan di Zoom itu kita punya oke. Jadi pertama teman-teman harus punya ini dulu ya. Jadi harus punya namanya Pro Account ya. Nah, Pro Account ini jadi begitu udah join Zoom itu mungkin bisa sign up ke, ada nggak ya di sini ya? Oh, ini dia. Ya, jadi Pro Account. Jadi Pro Account itu teman-teman harus join ini dulu. Nanti ada add-ons namanya webinar ya. Jadi webinar itu memang dikhususkan untuk melakukan webinar atau live streaming. Jadi kayak yang sekarang kita jalankan itu kan ini namanya Zoom Room Meeting kalau nggak salah. Jadi bukan apa namanya bukan webinar gitu. Kejelekannya adalah kalau yang room meeting ini setiap participants-nya harus manually mute themselves gitu. Ya, karena kalau meeting itu kan by default semua orang bisa bicara. Kalau di webinar itu kita otomatis semua participants nggak bisa bicara gitu. Jadi kayak a bit different aja modelnya. Jadi kita misalkan kan nggak mungkin kalau punya 100 participants atau 200 participants itu kita harus bilangin satu-satu. Belum kalau misalkan mereka nggak tahu caranya gitu. Terus kayak itu jadi chaotic kan. Maksudnya semua orang jadi ngomong gitu. Nah, itu yang oke, wait, let me admit satu orang. Oke. Kenapa nggak bisa? Oke. Oke, sip. Jadi kalau misalkan untuk yang webinar, jadi webinar itu memang properly dibikin untuk lebih ke satu arah. Jadi satu arah tuh dalam arti saya host-nya, nanti bisa ada panelis. Jadi levelnya tuh kalau di Zoom ada namanya host, ada namanya panelis, sama ada participants. Nah, host itu adalah yang bisa menyudahi atau memulai meeting gitu ya.
Jadi itu yang apa namanya yang kita bisa lakukan di dalam suatu apa namanya di dalam suatu webinar. Nah, jadi yang harus dilakukan kalau mau bikin webinar kayak gitu itu harus pakai yang pro dulu. Lalu habis itu ada add-ons-nya di sini. Nih, add video webinar starting $40 per month. Jadi tergantung dari maksimum participants. Jadi karena kita sering bikin webinar yang lebih gede, itu kita sering kita pakainya add-ons webinarnya yang rada mahal. Jadi yang bisa up to 500 participants. Tapi kalau up to 100 participants itu $40 per month. Jadi in total teman-teman bakal bayar 40 sama $15 per month. Ya. Nah, jangan lupa tapi sebelum subscribe, itu cari aja Zoom discount code. Itu ada banyak banget ya. Jadi silakan dicari. Dan ini semuanya working. Ya. Jadi dicari aja yang apa namanya, ini Agnibo Zoom misalkan. Jadi dicari aja yang diskonnya paling gede ya. Waktu itu kalau buat kita sendiri itu kita sempat ketemu satu diskon yang diskon 50% dari bulanan kita. Jadi ini yang kita pilih waktu itu ya. Jadi dari $15 jadi 7,5. Tapi ini saya cari-cari udah nggak ada lagi diskon code-nya ya. Jadi silakan nanti dicari-cari aja, cari di Google sebelum subscribe kalau misalkan butuh subscribe. Itu yang pertama ya untuk ini. Kemudian untuk bikin webinarnya. Nah, oke. Mungkin saya coba ini aja ya. Saya coba saya coba bikin aja. Jadi biar kita bisa bisa apa namanya? Bisa lihat bareng-bareng sebenarnya ini apa sih, ya. Oke. Yang pertama topik ya. Jadi misalkan ini latihan webinar pakar X Apiari misalkan. Ya, description juga disamain aja. Kemudian kapan? Nah, jadi kapannya ini silakan nanti dimasukin ya. Jadi masukin misalkan kayak tanggal 10 gitu, nanti jam berapa mulainya jam 1 PM misalkan. Dan ini duration-nya. Jadi duration-nya berapa lama ya. Bahkan ini waktu itu kita sempat ada webinar yang two parts. Jadi two parts itu kita bikinnya di satu webinar yang sama. Jadi itu webinarnya terjadi di hari Jumat jam 1 sampai jam 5. Terus jam 2 sampai jam 6. Kemudian dilanjutkan dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Jadi kita actually have 7 to 8 hours gitu, 7 sampai 8 jam, tapi dipisah sessionnya. Nah, kalau itu yang teman-teman mau lakukan gitu, mau ada multiple webinar tapi deket-deketan gitu, dibanding partisipansnya disuruh regis kedua webinar yang berbeda gitu, ini bisa durationnya digedein gitu. Jadi waktu itu sih kita lakuin itu. Dan this works gitu. Itu eksperimen kita sebenarnya. Tapi itu works. Jadi ini artinya saya adain webinar tanggal 4 jam 1 sore sampai dengan tanggal 5 jam 1. Jadi kita bisa lanjutin ke situ. Nah, terus GMT ya. Jadi GMT-nya I think ini lumayan simple gitu. Recurring kita jujur belum pernah pakai ini. Nah, lalu ini registration. Jadi ini yang saya sebut dengan namanya private karena dia harus regis dulu ya. Jadi harus regis dulu. Webinar password to be honest ini nggak terlalu penting ya. Karena mau pakai password atau enggak itu sebenarnya kalau kita kasih link itu passwordnya udah embedded di link tersebut ya. Nah, registration ini required video. Nah, jangan lupa ini di on ya. Jadi host sama panelist bakal bisa pakai video. Nah, kemudian ini beberapa yang saya mau tunjukkan adalah pertama Q&A ya. Jadi kalau Q&A ini itu saya mungkin jelasin aja ya karena saya nggak ada screenshotnya. Q&A itu adalah kalau misalkan lagi sesi kayak gini ya, lagi sesi webinar seperti ini, terus ada yang mau nanya gitu, mereka tinggal klik aja Q&A, terus mereka ketik di situ ya. Nah, interesting part-nya adalah Q&A ini bisa ada dua tipe ya. Yang pertama adalah Q&A di mana semua partisipan tidak bisa melihat Q&A yang disubmit sama orang lain. Jadi misalkan kita punya ada 10 participants gitu. Terus si partisipan 1 dia submit question, dia submit pertanyaan. 9 yang lain nggak bisa lihat question yang disubmit sama partisipan 1 gitu. Kapan mereka bisa ngelihat ketika si host-nya atau panelisnya buka Q&A, terus mereka type answer, jadi bisa dijawab secara typing atau bisa diklik bahwa mereka akan meng-answer ini secara live
gitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah ikut webinar bisa 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 lihat itu gitu ya. Kalau misalkan mau coba, kita sebenarnya banyak webinar yang bakal berjalan sih. Itu di pakar.co.id/mini strip class. Itu nanti silakan di join aja gitu kalau misalnya mau lihat kayak how we do webinar gitu setiap harinya. Actually besok itu kita ada webinar tentang personal financial planning gitu sama Ferdi Darmawan. Itu yang maksudnya mungkin bisa bisa dilihat ya. Saya susah ngejelasinnya soalnya. Ya, itu opsi pertama. Jadi kita Q&A di mana semua peserta lain tidak bisa melihat Q&A dari peserta yang satu. Nah, kenapa ini menarik? Karena gini, ketika kita membuat sesi webinar, itu nggak semua pertanyaan sebenarnya bagus gitu ya. Maksudnya to be honest. Nggak semua pertanyaan bagus atau nggak semua pertanyaan tuh on topic gitu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang off topic. Dan gimana kalau kalau misalkan kita dari satu sesi 2 jam gitu. Waktu itu yang paling paling hebat tuh 2 jam kita bisa ada 60 pertanyaan gitu. So it's amazingly many questions gitu kan. Nah, itu kan nggak mungkin kita bisa jawab semua. Jadi kita mau pilih-pilih. Tapi gimana cara pilih-pilih biar kesannya bukan kita ignore questions gitu. Nah itu tujuannya. Kenapa nggak semua question akan muncul di peserta gitu. Ya, jadi walaupun ada peserta yang type question, tapi menurut kita ini pertanyaan nggak bagus, kita nggak mau jawab, itu it's okay gitu. Karena nggak akan kelihatan ke participants lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu tipe yang pertama ya, simple ya. Jadi kalau itu berarti hanya akan muncul questions-nya di participants itu kalau di answer live atau si host-nya udah type answer. Nah, yang tipe kedua adalah Q&A-nya dibuka untuk semua. Jadi dibuka untuk semua itu dalam arti semua orang bisa ngelihat semua yang ditanyakan. Cuman interestingly kalau teman-teman yang di live event itu pernah pakai kayak Slido gitu, di mana kayak pertanyaan yang ada ditanyain itu nanti akan di-vote sama participants yang di situ. Jadi misalkan kayak ada 60 pertanyaan gitu, nanti participants tuh bisa nge-vote, oh ya gue juga mau nanya ini, oh ya gue juga mau nanya ini, oh ya gue pengen tahu jawaban ini. Jadi nanti teman-teman bisa dengan mudah akan menjawab pertanyaan yang paling atas. Jadi yang rankingnya paling atas di mana itu banyak banget yang nge-vote gitu. Jadi kita bukannya asal jawab pertanyaan, tapi kita jawab pertanyaan paling populer ya. Itu adalah Q&A. Jadi setelah ini dicentang, kalau saya nggak salah ingat, oh ini belum, jadi harus schedule dulu ya. Ini Q&A. Kemudian di sini ada namanya enable practice session. Ya, jadi enable practice session ini biar memudahkan teman-teman buat nggak usah bikin 2 webinar terpisah buat latihan. Ya, jadi practice session ini kita bisa schedule aja. Jadi misalnya kalau kita enable practice session, begitu hostnya ngebuka webinarnya, itu semua orang belum bisa join. Jadi ada tombol broadcast namanya. Jadi dia akan ditutup dulu ke publik sampai dengan broadcast itu dipencet. Jadi kalau broadcast itu udah dipencet, itu nanti dia bakalan baru bisa nerima peserta gitu ya. Jadi biasanya kita broadcast misalkan kita udah mulai practice session 10 menit sebelumnya gitu. Nanti 5 menit sebelumnya baru kita broadcast gitu. Jadi nanti partisipan akan muncul ya, akan nambah sendiri gitu. Nah, itu yang practice session. Nah, yang ini only authenticated user can join, make webinar on demand. Kita biasanya mainnya live, jadi nggak bikin kayak gini, record the webinar automatically. Ini kita nggak do it sih, ya. Jadi record the webinar juga kita belum coba record dari Zoom, ya. Kita biasanya live streaming via YouTube atau via Facebook. Nanti saya tunjukin contohnya. Oke, so after this, ini kita schedule. Ya, setelah kita schedule, kita punya ada satu webinar, itu namanya ini latihan webinar. Ada ID-nya sendiri ya, ini. Nah, oke. Jadi beberapa yang mungkin saya mau tunjukin ya. First itu adalah panelis. Jadi kalau kita akan punya registration URL, ini yang kita bakal kasih ke participants. Jadi participants itu dia bisa regis dari sini. Ya, ini yang biasa kita taruh di, oke, saya tunjukin aja ya. Jadi misalkan kita punya mini kelas ini free semua. Kalau teman-teman mau join, itu ada PDF replay-nya juga di Telegram channel kita. Ya, ada tentang digital marketing, ada tentang SPT orang pribadi, tentang work from home, tentang keringanan pajak, tentang manage team sales yang work from home, tentang efisiensi cash flow dan lain-lain. Oke. Jadi ini silakan bisa bisa join aja. Nah, kayak misalkan ini hari Kamis. Ya, jadi Kamis 9 April.
Kalau misalkan kita daftar online itu ini adalah registration URL ya. Oh ini kenapa webinar is over? Oke, let me quickly ask my team ya. Oke, jadi contohnya bentar, saya contohin yang lain ya. Itu yang saya bilang kemarin error ya. I don't know why. Nah ini yang benar kayak gini ya. Jadi webinar registration nanti bakal kita bisa minta kayak first name, last name, email address, sama confirm email address, phone, organization. Ini tergantung nanti field-nya bisa kita atur. Gimana cara ngatur field-nya itu bisa ada di setting Zoom-nya. Oke. Nah, dari sini setelah mereka regis, ya. Jadi setelah mereka regis, itu nanti teman-teman bakalan bisa, oke, let me quickly. Ya, setelah regis akan masuk ke sini, ya. Jadi akan masuk ke sini, registrants. Nah, si registrants ini itu bisa ada dua. Nah, ini yang saya bilang ada namanya automatic approve sama ada manual approve. Jadi biasanya kalau eventnya gratis, saya akan automatic approve. Jadi alias orang regis aja, dia akan udah langsung masuk ke webinar ini. Ya, jadi langsung di-approve untuk bisa ikut. Tapi kalau misalkan eventnya berbayar, itu biasanya yang kita lakukan adalah di sini manual approve. Ya, jadi manual approve kayak gini. Oke, sorry, videonya. Oke. Ya, jadi manual approve itu nanti di sini setiap orang yang regis ya, misalkan oke, saya very quickly misalkan saya iseng ya, saya regis buat ini ya. Saya regis buat ini oke, misalkan gini ya. Nah, setelah saya regis itu nanti di sini ya, di halaman ini akan ada satu registrants ya, di mana kita harus approve dulu. Jadi kita edit di sini pending approval. Kalau misalkan oke, baru kita approve ya. Setelah approve dia akan masuk ke sini ya. Nah, setelah di approve dia akan dapat otomatis itu namanya confirmation email ya. Jadi confirmation email itu bentuknya oke, let me quickly open ya, udah dapat atau belum? Oke, ini dia. Ya. Ini nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya. Ini saya edit bukan dari Zoom-nya gitu. Nanti kita bisa bikin kayak semacam kayak gini gitu ya. Jadi kita bisa bikin email semacam kayak gini. Nanti dari email ini itu ada linknya ya. Jadi link ini udah embedded semua kayak passwordnya dan lain-lain. Jadi mereka tinggal harus download Zoom ya, download Zoom terus tinggal klik link ini, mereka akan bisa join gitu. Kalau udah di-approve. Kalau nggak di-approve, nggak bisa. Gitu ya. Itu tujuannya manual approve. Jadi kalau teman-teman yang tadi saya ulang, kalau misalkan berbayar, biasanya ini manual approve. Kalau misalkan yang gratis, kita adalah automatic approve. Oke. Nah, kemudian, oke. Kemudian setelah itu, oke, let me quickly ini. Yang kedua adalah tadi email settings. Nah, setelah email setting ini ada confirmation email. Ya, jadi confirmation email ini adalah teman-teman bisa edit ya. Ini pakai kode HTML ya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya buat kode HTML-nya. Ya, kode HTML-nya tuh kayak gini. Oh ini nggak bisa kelihatan di sini, sorry. Ya, jadi bikin pakai kode HTML. Terus sama yang kedua adalah reminder. Jadi saya suka pakai reminder karena jadi 1 jam sama 1 hari sebelumnya. Ya, ini reminder aja. Ada reminder bahwa ini akan mulai di jam segini atau di tanggal segini, gitu ya. Nah, kemudian ada branding ya, ini biasa nggak kita ubah-ubah. Polls. Nah, polls itu adalah juga menarik. Jadi kita bisa ask question di mana itu udah predefined. Jadi misalkan saya pengen tanya, di sini siapa yang udah pernah pakai webinar gitu ya. Di sini siapa yang udah pernah do webinar yang berbayar gitu. Nah, itu teman-teman bisa bikin poll itu nanti bisa di-present ke layar participants. Oke. Nah, Q&A, nah ini dia. Ini edit. Kita bisa, opsinya adalah bisa pilih boleh anonim atau enggak. Jadi kalau anonim nggak bakal ada nama penanyanya. Ya. Lalu allow attendees to view answered question only, itu yang tadi saya bilang, atau semua, all question. Jadi bisa vote, bisa komen. Jadi kalau misalkan pengen semua ditampilin, ya mungkin ini baik hal ini dicentang. Jadi kayak semua orang bisa decide kayak ini questionnya bagus atau enggak gitu ya. Saya biasa so far logistically saya cuma pakai yang answer question only ini. Oke. Nah,
Untuk sebenarnya untuk webinar itu ada flow question and answer yang lebih hebat lagi. Jadi waktu itu saya bahkan pas lagi nge-setup webinar itu ada wacana untuk bikin penanyanya bisa ngomong. Jadi dia webinar, cuman begitu kalau ada question and answer gitu, dia bisa raise hand. Jadi ada di webinar itu ada fitur lagi namanya raise hand. Jadi kita bisa nanya misalkan siapa di sini yang udah pernah tadi pakai webinar. Jadi nggak usah pakai poll, tapi kalau yang pernah pakai webinar silakan raise hand gitu. Kita bisa bikin kayak gitu. Tapi di question and answer-nya juga bisa works that way. Jadi kalau kita bisa bilang yang mau nanya silakan raise hand-nya. Nanti di tombol saya nggak bisa tunjukin yang zoom-nya. Di tombolnya itu nanti ada tulisan bisa allow to talk gitu. Jadi si participants-nya itu mute-nya akan dicabut dan dia akan bisa ngomong sementara sampai kita mute dia lagi gitu. Ya, jadi tapi akhirnya kita nggak jalanin karena takut itu bisa jadi network orang yang nanya lagi kurang bagus. Jadi kita stick ke question and answer yang pakai teks gitu. Ya, itu untuk ininya sih, untuk apa namanya, untuk setup-nya gitu ya. Jadi kalau setup yang private itu mungkin pastiin aja kalau ini ya. Jadi ini adalah registration URL, terus nanti ini apakah ini manual approve atau automatic approve ya. Sorry, let me quickly tadi ada yang salah ya. Let me quickly. Nah ini juga kadang-kadang ada yang salah nih. Ini saya nggak tahu Zoom itu yang kemarin saya bilang ya. Jadi kita itu juga satu consideration. Ini dia suka tiba-tiba berubah gitu. Jadi nggak tahu gara-gara apa itu tiba-tiba tanggalnya berubah kemarin gitu. Jadi I'm not sure what's happening sih sebenarnya. Oke. Oke, ini close registration nggak usah. Oke, ya. Jadi kayak tadi misalkan ini itu tadi ternyata linknya berubah. Nah ini baru bisa join lagi. Oke. Nah, alright. Sekarang itu kita udah bahas tentang setup gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, ini dari Meyazi ada pertanyaan, dua Yes. pertanyaan. Pertanyaan satu, apakah kita bisa posting link webinar di website kita, lalu siapapun tinggal klik link webinar itu anytime, tanpa schedule yang khusus? Untuk Oke. pertanyaan keduanya, atau mau satu-satu dulu? Ya, satu dulu ya dijawab ya. Ya. Oke, kalau misalkan tinggal klik link webinar itu anytime tanpa schedule yang khusus, ini kayaknya talking about recorded webinar ya. Kalau talking about recorded webinar itu harusnya kita bisa bikin sih. Jadi kita bisa bikinnya di sini. Sorry, bentar. Let me go to latihan webinar tadi. Di sini ada namanya make the webinar on demand gitu. Honestly, saya belum pernah coba, jadi silakan dicoba aja. Tapi ini I think ini adalah recorded gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa bikin webinar recorded, nanti itu bisa dibikin on demand gitu. Kalau misalkan mau kayak gitu bisa gitu ya. Pertanyaan kedua kan? Untuk pertanyaan keduanya, jika kebutuhannya untuk sharing ilmu atau online kelas ke mahasiswa atau siswa sekolah, mana yang lebih efektif? Apakah itu IG Live, YouTube Live, Zoom Meeting, webinar, atau podcast? Khususnya yang sinyal internetnya tidak terlalu berat. Oke. Kalau misalkan sekolah itu kayaknya banyak kan pakainya Google Classroom ya. Karena itu kan yang tapi bandwidth-nya memang lebih gede sih gitu. Jadi udah banyak yang bilang kalau Google itu bandwidth-nya lebih gede dibanding Zoom. Cuman privacy issue-nya dan bug-nya kayaknya nggak sebanyak Zoom gitu. Itu sih yang mungkin bisa jadi consideration. Kalau IG Live sama YouTube Live jeleknya jadinya orang di luar kelas jadi bisa join gitu. That's the drawback gitu. Ya, kalau misalkan untuk keperluan classroom gitu, saran saya mungkin ya bisa Zoom atau bisa Google sih gitu. Jadi kayak bikin kayak gini aja, bikin room itu gratis, nggak perlu fitur yang aneh-aneh. Orang tinggal tahu linknya sama passwordnya aja gitu. Ya, oke. Itu ya mungkin.
Ada pertanyaan lagi? Sejauh ini belum, baru 2 itu Belum aja. ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi persiapannya kalau di Zoom tadi ya, kayak kita bikin event, terus kita setnya harus register biar itu jadi private, terus set approval, ini auto manual, set panelis, practice session. Oke, panelisnya soalnya nanti joinnya lewat different URL ya. Jadi kalau misalkan kita invite di sini, nanti dia akan dapetin apa linknya beda gitu ya. Oke. Jadi untuk webinar berarti cuma panel sama host yang bisa ngomong, yang lain nggak bisa. Ya, mungkin ada beda sama Zoom Room yang seperti ini. Oke, nah terus kalau ngomongin tadi saya udah bahas sedikit ya, karena kita bahasnya setup, itu tentang interaksi. Jadi interaksi itu bisa dari chatting, bisa dari raise hand atau allow to talk, sama bisa dari Q&A. Oke, nah pengalaman kita biasanya paling gampang tuh adalah yang Q&A, karena itu text based gitu ya. Terus kita biasanya suka pakai raise hand itu biar nggak bosen, itu buat voting. Misalkan kita bikin digital marketing workshop gitu. Kita bilang, siapa di sini yang udah pernah ngiklan di Facebook gitu, yang udah pernah ngiklan di Instagram, please raise hand, gitu, itu bisa. Ya, atau misalkan kita pengen orang buat jawab sesuatu, itu chatting juga works gitu. Jadi kayak kemarin kita ada workshop tentang social media marketing, di mana pengajarnya nanya gitu, kayak misalkan, apa ya, menurut kalian misalkan influencer baju muslim yang bagus siapa gitu. Ya, saya kayak kita pengen bikin peserta lebih engage gitu. Tolong tulis di chat gitu. Nah, itu berarti itu kayak kalau lagi Facebook Live atau IG Live itu tolong tulis di komen gitu ya. Atau misalkan kayak tadi misalkan ngetes suara gitu, kayak yang tes suara tolong chat apakah suaranya jelas atau enggak gitu, et cetera. Ya, itu bisa banget. Itu paling gampang pakai 3 ini. Oke. Nah, terus untuk Q&A, jadi itu ada 2 cara gitu ya, kayak misalkan, di sesi ini, itu, saya minta tolong Kemi tolong kalau ada pertanyaan di-shoot ke saya ya, biar saya nggak usah ngeliat-ngeliat chat lagi gitu. Jadi, kita bisa bikin kayak gitu. Jadi misalkan ada, panitianya atau ada kayak semacam moderatornya, di mana dia bisa bantuin nanya pertanyaan, gitu. Kenapa? Biar, mentor atau pengajarnya itu bisa fokus ke slide gitu, nggak usah kayak ke technical issue. Kenapa? Karena bisa jadi pengajar atau misalkan yang bawain acara di tempat Bapak Ibu itu nggak terlalu tech savvy gitu. Jadi kita pengen bikin sistem di mana pokoknya pengajar tinggal ngomong, tinggal buka slide gitu, kita yang bantuin gitu. Itu yang kita kita lakukan. Tapi kalau yang lebih tech savvy biasanya malah lebih suka buat baca sendiri gitu karena lebih lebih fluid. Nah, itu depends on masing-masing ini sih, masing-masing pengajar. Nah, terus kalau udah sebenarnya kita bisa stream ya. Jadi kita bisa stream itu pilihannya 2. Saya nggak tahu kenapa Facebook Live itu udah saya coba 2-3 kali terakhir itu error mulu gitu ya. Jadi sekarang kita banyakan masukin ke YouTube Live. Bisa sebenarnya untuk dua-duanya. Jadi misalkan teman-teman pengen reach-nya lebih banyak gitu. Saya pengen stream ini di-stream ke Facebook Live, IG Live, sama YouTube Live misalkan, tiga-tiganya. Cuman buat melakukan itu teman-teman nanti butuh butuh software sendiri. Kalau nggak salah kayak apa ya? OG Stream ya. Saya lupa namanya apa. Ada software di mana dia kayak bisa jadi mixer gitu. Jadi kita stream ke dia, nanti dia yang stream sendiri ke Facebook, ke IG, sama ke tempat lain gitu ya. Itu ada solusinya sendiri buat itu, dan I think it's not free juga. Terus tapi kalau dari saya biasanya saya tunjukin ya, kayak misalkan yang kita terakhir itu replay kita banyak kan di sini ya. Jadi kayak ini misalkan managing team sales ketika work from home ya. Jadi ini live stream dari Zoom ke YouTube gitu ya. Jadi ini live stream dari Zoom ke YouTube. Nah, jadi live stream dari Zoom ke YouTube ini itu yang kita lakukan gitu doang sih ya. Jadi live stream dari Zoom ke YouTube kita masukin ke sini. Nah, ya simple sih. Nanti kalau di webinar tuh ada tombol bisa stream. Nah, streamnya bisa ke Facebook Live atau ke YouTube Live. Gitu. Nah, terus yang terakhir report ya. Jadi report ini kalau kita ngomongin report, nanti begitu by the time si webinarnya selesai, ya,
Sebenarnya bisa dari sini juga sih. Account management, kita ke reports. Nanti di reports ini kita bisa reportnya webinar atau meetings gitu ya. Ini bisa registration report sama attendee report gitu. Jadi misalkan kayak saya pengen tahu nih report live streaming yang kemarin gitu ya. Oke, jadi misalkan kayak ini kemarin ada 114 yang join, ada 192 yang register. Oke. Nah, jadi kita bisa buka ini, nanti dari sini kita bisa lihat gitu kayak siapa aja sih yang join, terus joinnya di jam berapa. Kalau ada yang beberapa kali join gitu ya. Kalau yang beberapa kali join itu nanti dia bakalan muncul gitu ya. Ini adalah report ya. Jadi bisa kita dapetin report. Kalau nggak mau attendee, mau semua registration ya kita ke registration aja gitu ya. Itu aja sih paling untuk kira-kira kayak the flow untuk lakukan webinar gitu. The rest paling make sure buat do a lot of breaks gitu. Kalau misalkan kayak sesinya 4 jam gitu, jangan bikin 4 jam gitu. Tapi mungkin bahkan kayak misalkan workshop social media marketing kita tuh setiap 1 jam ada break 5 menit gitu. Jadi buat mereka bisa stretch, mereka bisa ambil minum, mereka bisa relax gitu kan. Karena ya honestly memang kita nggak tahu sebenarnya mereka join webinar tuh sambil masak atau sambil duduk atau sambil yang lain gitu kan, nggak tahu. Karena attention span-nya pasti pendek gitu ya. Pendek dalam arti juga ini beberapa kali kita temukan misalkan kita ada 150 participants gitu kan di webinar. Terus dari 150 participants itu kita begitu end webinar kita bilang webinar udah selesai nih. Ternyata masih ada nyangkut 20. Berarti ini 20 nih udah AFK nih, udah nggak ada di depan laptop gitu. Jadi karena dia nggak dengerin gitu, maksudnya nggak dengerin kalau ini udah berakhir, jadi dia tetap kayak jalan aja gitu, ya itu juga kita temukan beberapa. Oke, itu sih paling mungkin kalau ada pertanyaan dari participants bisa kita bantu jawab. Oke, sebelum menjawab pertanyaan dari participants, mau remind ini, jadi kita udah tinggal 8 menit lagi ya. Alright, Gitu. yes. Oke, jump right in. Ada pertanyaan dari Sala. Untuk Google Hangout Meet, apakah ada feature reportnya dari Zoom? Google Hangout Meet ya. Not sure sih, to be honest. Mungkin ada, tapi yang Google Hangout yang Pro gitu. Jadi sebenarnya Google Hangout itu kalau teman-teman yang pakai, jadi ada Google Hangout for Business gitu kan. Buat teman-teman yang pakai G Suite itu kita pakai G Suite. Jadi kita pakai Google Hangout-nya tuh juga yang versi Pro gitu. Maksudnya dalam arti dia upgrade secara otomatis gitu. Jadi kalau pakai G Suite itu bisa langsung di-upgrade secara otomatis for this moment gitu, momennya si COVID. Nah, tapi untuk report ya, I'm not sure sih to be honest. Coba ya, saya coba klik ini, apakah ada report. Nah, kayaknya bakalan banyakan conversation doang sih, gitu. Jadi mungkin ada, tapi saya jujur belum tahu gitu for this purpose. Ya, gitu mungkin. Ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya, dan mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Dari Meyazi lagi nih, jika mau konsultasi lebih lanjut dengan pakar, bisa hubungi kemana? Dan thank you, sharingnya bermanfaat banget katanya. Oke, konsultasi ya. Saya juga bingung sih konsultasinya kemana, karena saya juga emang bukan konsultan webinar gitu ya. Paling ini aja deh, kalau misalkan mau drop email aja. Jadi email kita di info@pakar.co.id. Mungkin bisa dicatat aja. Our website is this gitu. Ada nomor HP-nya juga. Nanti kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Jadi ya join Instagram atau Telegram kita juga boleh gitu. I think that's the way to reach us gitu. Oke, gitu aja kan. Oke deh, kalau gitu udah sekian dari pertanyaannya. Oke guys, waktunya sudah habis. Thank you banget untuk Adit udah sharing tips-tips membuat webinar, untuk teman-teman juga yang udah join. Hope you find the webinar insightful. Kalau misalnya mau nanya-nanya tentang webinar sejauhnya, bisa langsung ke Adit nanti ya, atau dari ke pakar.
Ada webinar interesting lainnya yang bisa kalian join dari APRI dan juga pakar seperti financial planning, business management, dan lain-lainnya. Jadi kalau mau cek jadwalnya bisa langsung lihat di apri.id atau pakar.co.id. Begitu. Oke deh, ada kata lain mungkin dari Adit untuk closing-nya. Udah sih, sebenarnya sama sih ke semua webinar yang kita bawain, itu sebenarnya kita pengen banget itu selalu share positivity. Jadi teman-teman kayak buat yang, saya nggak tahu di sini banyak kan apakah industrinya event, atau event space, atau coworking, atau yang lain gitu, please keep positive gitu, kayak badai pasti berlalu. Dan pas gini, kayak we believe kayak by the end of this period gitu itu bakal ada pent up demand, jadi demand yang tidak tersalurkan gitu, kayak misalkan di China itu udah mulai kayak kalau kita lihat tempat wisata tuh penuh banget gitu begitu lockdown-nya berakhir, karena orang-orang tuh udah gatel gitu. I mean they want to have an event, they want to work in a co-working gitu kan, tapi mereka nggak bisa sekarang gitu, mereka pengen socialize, mereka pengen networking, mereka nggak bisa sekarang. Jadi percaya kayak by the end of this period gitu itu bakal pasti akan langsung boom gitu, karena ada demand yang tertahan. Dan ya prepare for the new normal aja sih untuk behavior, tapi please keep positif, jangan terlalu banyak baca berita gitu. Saya kalau ngomong jangan terlalu banyak baca berita, jangan terlalu banyak baca WA group, kayak saring-saring informasinya ya, please just keep whatever that you're doing gitu. Gitu sih paling Cam. Semoga ini semua berakhir dan sehat semua lah. Ya. Iya. Stay safe juga untuk Adit Yeah. dan everyone. Yeah. Oke deh, kalau gitu. Thank you teman-teman Alright. untuk record dari webinar ini. Nanti akan kita share di email. Jadi teman-teman bisa rewatch lagi untuk belajar lagi. Oke, kalau gitu. Thank you Adit. Thank you ya Cam. Semuanya. Thank you all. Thank you.